Syukurlah ketika kita difitnah, karena kita bisa merasakan betapa sakitnya difitnah, dan kita tidak akan pernah menfitnah orang lain. Apa yang gue sampaikan dituduhnya adalah iri dengki, dituduhnya adalah menyebarkan fitnah dan semacamnya. Dan luar biasanya sekarang Allah Azza wa Jalla sendiri nih yang berkehendak langsung. Dan alhamdulillah sekarang akhirnya Dukun Samsudin di penjara. Halo, selamat datang kembali di saluran MAK News. Hari ini Saudara Samsudin sudah dinyatakan sebagai tersangka. Polda Jatim resmi menetapkan Gus Samsudin sebagai tersangka dan langsung menahannya. Penetapan tersangka ini buntut viralnya konten video pengajian yang memperbolehkan bertukar pasangan. Video ini meresahkan masyarakat. Dinyatakan bahwa hari ini Saudara Samsudin dinyatakan sebagai tersangka, kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto Jumat tanggal 1 Maret tahun 2024 kemarin. Marcel Radival atau yang akrab dikenal sebagai pesulap merah tertawa keras atas penetapan tersangka Gus Samsudin. Marcel sepertinya merasa puas karena Gus Samsudin pernah melaporkannya ke Polda Jatim. Laporan ini terjadi pada 2022. Saat itu, Gus Samsudin melaporkan pesulap merah atas tuduhan pencemaran nama baik. Namun, pada 2023, polisi mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 karena pesulap merah tak terbukti melakukan pidana. Dia yang ngelaporin, dia juga yang dipenjara. Dia yang ngefitnah gue hoaks, dia yang tersangka hoaks. Dia yang ngefitnah gue menyebarkan kebencian, dia juga yang tersangka penyebar kebencian terhadap agama, suku dan ras. Sebenarnya kan kalau jawaban gue pribadi ya, gue bersenang-senang karena bersyukur telah terbebas dari fitnahan Dukun Samsudin selama ini. Sedangkan dia, bayangin guys, 1 tahun lebih bikin konten palsu di channelnya, ngefitnah pesulap merah. Bayangin, dia bersenang-senang selama ini di atas fitnahan yang dia buat. Sedangkan gue bersenang-senang atas takdir Allah Azza wa Jal, atas terbebasnya gue dari tuduhan fitnah-fitnah Dukun Samsudin gitu. Kabar ditahannya Gus Samsudin itu menjadi angin segar bagi warga desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Gus Samsudin dianggap sering membuat konten kontroversi, sehingga warga sekitar merasa resah. Gus Samsudin harusnya mendapatkan pelajaran agar tidak membuat konten yang kontroversi. Mana bro, yang mau disampaikan? Saya ridho dan saya ikhlas dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Kalau ini memang yang terbaik, saya ridho karena ingin mendapatkan ridho Allah. Saya senang di penjara. Alasannya kok senang? Gimana? Karena ini sudah menjadi takdir Allah. Ini sudah menjadi ketentuan Allah. Maka saya ridho dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Gak ada penyesalan Mas? Penyesalan untuk hal yang buruk mungkin ya. Kalau kita yakin itu dakwah, gak ada suatu hal yang kita sesali. Pria yang pernah berseteru dengan pesulap merah itu memang punya padepokan di desa Rejowinangun. Perseteruan pesulap merah vs Gus Samsudin bermula dari saling tantang di YouTube. Nah, dengan dipenjaranya Dukun Samsudin, banyak yang buzzer-buzzernya dan pembelanya berpikiran, wah pesulap merah nih bersenang-senang di atas ujian orang lain. Banyak yang berpikiran Dukun Samsudin itu ujian, kena ujian. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kan kayaknya bukan ujian, itu kan atas kesalahannya dia sendiri. Pesulap merah kemudian memutuskan datang ke Blitar. Kedatangan Marcel dan timnya ke padepokan Gus Samsudin, di Blitar pada Rabu, tanggal 22 Juli tahun 2022 untuk pembuktian kesaktian ternyata berujung geger. Geger terjadi setelah Marcel yang tak berhasil bertemu dengan Gus Samsudin, malah ditemui pengacaranya. Marcel juga diminta menunjukkan KTP oleh Kades Rejowinangun Bagas Wigasto. Saat mau pulang, ia nyaris dipukul pendukung Gus Samsudin. Usai perseteruan itu, pesulap merah makin kondang hingga banyak menerima job di panggung hiburan tanah air. Sementara Gus Samsudin yang sempat melaporkan Marcel ke polisi, justru harus berhadapan dengan kenyataan padepokannya sempat ditutup. Berkedok agama, bahkan menyebarkan kebencian terhadap agama. Nah, terus dapat hukuman. Ya, karena sebenarnya kalau misalkan kita cermati setiap kejadian yang ada di dunia ini sebenarnya bentuk kasih sayang Allah sama kita. Buat ngingetin di dunia. Betul. Buat ngingetin ya. Buat ngingetin kita. Kalau misalkan kita berbuat salah, Allah ingetin dengan musibah-musibah. Sehingga kita bisa kembali, ya Allah, ini saya salah apa? Oh iya, saya pernah salah ini, salah itu kan gitu. Iya. Ini masih ada kesempatan bertaubat ketika di dunia.